Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Kris. Selamat pagi Kak Santi. Wah, adik-adik di rumah sudah pada siap belum nih masuk sekolah minggu? Siap? Kak Kris siap? Siap dong. Oke, Kak Santi juga sudah siap adik-adik. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan dengan semangat nih. Adik-adik di rumah semuanya berdiri ya. Ayo semuanya berdiri, jangan malas-malas. Kita mau bernyanyi satu lagu pujian untuk memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi Sekolah Minggu Paling Yahud. Semuanya ikutin gerakannya Kak Santi ya. Ayo semuanya kita bernyanyi. Sekolah Minggu Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekali lagi. Sekolah Minggu Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu Paling Yahud. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi satu lagu pujian lagi yang menyatakan bahwa kita selalu bersukacita dan semangat memuji Tuhan dimanapun kita berada. Nah kita mau bernyanyi di sini senang, di sana senang. Oke, ikutin gerakannya Kak Santi lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di YouTube senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Yeay. Luar biasa ya adik-adik lagu pujian kita. Kita selalu bersyukur walaupun sekarang kita sekolah minggu lewat YouTube, nggak bisa ketemu di gereja, kita harus tetap semangat dan bersukacita. Nah adik-adik, untuk kita lebih bersyukur lagi, kita mau berdoa bersama-sama dulu ya. Semuanya ambil sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur, bersukacita karena hari ini kami dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati sekolah minggu kami selanjutnya, kiranya kami dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Amin adik-adik. Nah, karena sebentar lagi kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi sebelum itu kita akan menyanyi satu lagu pujian yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik di rumah masih berdiri ya? Oke, masih kuat nggak nih berdirinya? Kak Santi di sini masih berdiri, adik-adik juga masih berdiri ya. Oke, kita akan bernyanyi lagu ini dengan gerakan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Yeay, puji Tuhan adik-adik. Nah sekarang kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik di rumah sudah boleh duduk, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Hai semua, shalom. Kembali lagi sama Kak Livia. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan pastinya. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama.
Ikuti kata-kata Kak Olivia. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji Tuhan. Saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, hari ini Kak Olivia mau cerita tentang seorang tokoh yang ada di Alkitab pastinya, yang kayaknya udah gak asing sih buat adik-adik. Tokoh ini itu sangat taat, sangat nurut sama yang Tuhan perintahkan. Siapa ya dia? Kak Olivia kasih ciri-cirinya deh. Kak Olivia kasih ciri-cirinya. Dia ini memiliki 3 orang anak. Terus dia itu disuruh Tuhan untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar. Ada yang tahu siapa? Udah tahu dong ya? Siapa? Bener. Nuh namanya. Bapak Nuh. Hari ini Kak Olivia gak akan cerita gitu aja adik-adik. Daripada adik-adik bosan dan juga susah buat ngerti, hari ini Kak Olivia punya video buat kita semua tonton bersama-sama. Udah siap untuk nonton videonya? Video tentang Bapak Nuh? Sudah siap ya? Duduk yang manis dulu. Kita akan nonton bareng-bareng, oke? Siap ya? Kita tonton videonya bersama-sama. Setelah Tuhan menciptakan dunia ini, manusia bertambah banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang menjadi jahat. Ada orang yang sangat taat sama Tuhan di antara orang-orang jahat itu. Namanya adalah Nuh. Tuhan berfirman kepada Nuh, Aku ingin kamu membuat sebuah bahtera, karena aku akan memusnahkan segala yang hidup, sebab bumi telah penuh dengan kejahatan. Nuh segera mulai membuat bahtera itu, walaupun orang-orang sekitarnya menertawakannya. Hahaha. Mau berlayar di mana kapal besarmu itu, Nuh? Di sini kan kering. Tapi Nuh tetap membuat bahtera itu. Nuh tetap taat sama Tuhan. Bahtera itu akhirnya jadi. Tuhan menyuruh Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 istri anak-anaknya untuk masuk ke dalam bahtera itu. Anak-anak Nuh bernama Sem, Ham, dan Yafet. Tidak sampai di situ saja, Tuhan berfirman lagi kepada Nuh. Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan, jantan dan betina. Nuh melakukannya persis seperti apa yang Tuhan bilang. Semua dibawanya sepasang, jantan dan betina. Semua masuk ke dalam bahtera itu. Setelah hewan terakhir masuk ke dalam bahtera, Tuhan sendirilah yang menutup pintu bahtera itu. Tidak lama setelah itu, hujan mulai turun. Hujan turun sangat deras. Air mulai menutupi jalan-jalan, rumah-rumah, bahkan sampai seluruh kota terendam air. Air ada di mana-mana. Bukit-bukit dan gunung-gunung yang tinggi sekalipun juga ikut terendam. Wah, meski di luar hujan, badai, dan semuanya telah tertutupi air, bahkan tidak terlihat apa-apa pun, tapi di dalam bahtera Tuhan menjaga Nuh, keluarganya, dan semua hewan-hewan yang ada di sana.
Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Tapi bumi masih tertutup air. Suatu hari, Nuh melepas seekor merpati. Dan merpati itu pulang membawa setangkai daun segar. Itu tandanya air mulai surut dan tumbuh-tumbuhan sudah mulai terlihat. Setelah air surut, Nuh, keluarganya, dan semua hewan-hewan keluar dari dalam bahtera itu. Sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menjaga Nuh, keluarganya, dan seisi bahtera, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tiba-tiba di langit tampaklah pelangi yang sangat indah. Pelangi yang diciptakan Tuhan sebagai perjanjian Tuhan dengan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Aku berjanji tidak akan ada air bah seperti itu lagi di bumi. Ya, janji Tuhan pastilah Tuhan tepati. Gimana adik-adik videonya tadi? Seru banget ya, kita jadi tahu gimana kehidupannya Bapak Nuh dan juga apa sih yang Tuhan perintahin buat Bapak Nuh. Apa yang terjadi di kala itu, zaman dahulu itu. Bapak Nuh itu nurut banget ya adik-adik ya. Nurut banget sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan sama Bapak Nuh. Kita mau baca satu ayat dulu yuk. Kak Livia minta buat adik-adik buka Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Yang gak ada Alkitab bisa pinjam punya mama papahnya dulu ya. Kita mau buka di Kejadian pasal 6, Kejadian 6, 6-nya yang angkanya besar, ayat 22. 22-nya yang angkanya kecil. Kejadian 6 ayat 22. Pasal 6 ayat 22. Oke, Kak Livia udah ketemu nih. Adik-adik udah ketemu belum ya? Udah? Kita mau baca bareng-bareng ya. Pelan-pelan aja dari alamatnya, alamat ayatnya. Oke? Kak Livia hitung 1, 2, 3. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Wah, bener banget kan adik-adik? Kayak yang adik-adik tadi udah lihat nih, Bapak Nuh ini tuh ngelakuin semuanya persis yang Tuhan perintahkan. Bahkan waktu tetangga-tetangganya, orang-orang sekitarnya pada ejek-ejek dia, tapi Bapak Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan minta. Bapak Nuh tetap membuat bahtera yang sangat besar itu. Terus habis itu waktu Tuhan minta Bapak Nuh untuk kumpulin hewan-hewan sepasang-sepasang, ada banyak banget loh itu adik-adik hewannya. Itu gak gampang, tapi Bapak Nuh mau melakukannya. Ada hewan apa aja ya tadi yang ikut masuk dalam bahtera? Apa aja yo? Ada singa, ada ular, ada domba, ada sapi, ayam, burung. Apalagi hewan yang adik-adik tahu? Apa ayo? Kucing, terus cacing, terus anjing. Apalagi? Iya bener, serigala. Wah iya bener. Dan semua jenis hewan, semuanya diambil sepasang, jantan dan betina. Semuanya masuk ke dalam bahtera. Bapak Nuh bisa melakukan itu semua sesuai dengan yang diperintahkan sama Tuhan. Hebat ya Bapak Nuh. Kayak gitu juga adik-adik kita. Kalau Tuhan minta kita supaya gak berbohong,
nggak bersaksi dusta, berarti apa yang harus kita lakukan? Nggak boleh berbohong. Kalau Tuhan minta kita jangan mencuri, berarti apa yang harus kita lakukan? Nggak boleh mencuri, nggak boleh ngambil barang temannya tanpa izin. Terus kalau misalkan Tuhan bilang kasihilah sesamamu, berarti boleh nggak ya nyubit temennya? Boleh nggak? Boleh nggak narik-narik rambut adiknya? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kayak gitu adik-adik. Terus ada lagi nih yang Tuhan bilang buat kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita nggak boleh teriak-teriak sama papa, kita harus nurut sama papa. Terus nggak boleh bentak-bentak, gitu ya adik-adik. Sama ada juga Tuhan bilang untuk kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu maksudnya adalah waktu itu hari Sabtu, tapi sekarang maksudnya adalah hari Minggu. Berarti maksud Tuhan adalah untuk kita selalu menghususkan waktu untuk beribadah sama Tuhan. Bisa dengan berdoa, rajin berdoa. Kalau mau makan, jangan lupa doa dulu. Mau tidur, sebelum tidur, bangun tidur, kita juga berdoa. Sebelum kita berpergian, juga kita berdoa dulu. Jangan lupa ya adik-adik. Terus kita juga semangat ikut ibadah sekolah minggu. Itu juga salah satu cara kita bisa menguduskan hari Sabat. Kakak yakin adik-adik semuanya pada nurut nih sama Tuhan. Nah, firman Tuhan kita hari ini segitu aja, tapi ada ayat hafalan tentunya. Ayat hafalannya di mana? Di ayat yang tadi sudah kita baca, di Kejadian 6 ayat 22. Kita mau hafalin bareng-bareng ya ayat ini ya. Oke, boleh sambil baca Alkitabnya dulu nggak apa-apa, tapi nanti Kak Livia minta untuk adik-adik benar-benar hafalin dan bisa kirim ke grup WhatsApp sekolah minggu, biar Kak Livia bisa lihat nih siapa aja yang sudah hafal ayat hafalannya. Oke, kita akan hafalin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Gampang kan adik-adik? Kak Livia yakin kita semua bisa hafal ya. Kak Livia tunggu videonya di grup sekolah minggu, oke? Dan karena hari ini kita belajar tentang Nuh, jadi kita akan nyanyi satu lagu dulu sebelum kita akhiri ibadah hari ini. Lagu tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. Udah tahu semua? Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Kak Livia ada gerakannya, kita ikutin gerakannya bersama-sama, oke? Oke, kita mulai ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera.
Kalivia harap adik-adik juga bisa hafalin lagunya ya, selain hafalin ayat hafalan tadi. Terus adik-adik bisa nyanyi. Untuk iringannya adik-adik bisa minta tolong mama papahnya untuk download di link yang ada di deskripsi di bawah ini, oke? Kalivia tunggu ayat hafalannya sama rekaman adik-adik menyanyi. Kalivia ingin sekali nih lihat adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalan dan bernyanyi bersama. Oke adik-adik, kita akan akhiri pada hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama, oke? Kalivia yang akan pimpin buat kita semua. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar tentang Bapak Nabi Nuh. Kami juga mau seperti Nabi Nuh yang bisa taat selalu sama Tuhan, nurut selalu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena kami boleh beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Dadah. Gimana nih adik-adik tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Livia? Kita belajar apa tadi? Kita belajar untuk selalu taat seperti Nuh. Kita harus selalu taat sama Tuhan Yesus. Selain sama Tuhan Yesus, kita harus taat kepada siapa lagi ya? Kepada siapa ya Kak? Oh iya, kepada orang tua juga. Wah, betul sekali, kepada papa, mama di rumah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi satu lagu pujian nih. Judulnya T-A-A-T, taat. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo ikutin Kak Santi ya. Sekarang Kak Santi mau memberikan pengumuman nih. Hari ini kita ada 2 pengumuman penting loh. Nah, jadi yang pertama, di dalam minggu ini ada loh teman kita yang berulang tahun. Siapa ya kira-kira yang berulang tahun? Kak Kris tahu? Aku kurang tahu Kak. Wih, Kak Kris nggak tahu. Yang tahu cuman Kak Santi dan adik yang ulang tahun. Oke, jadi langsung Kakak kasih tahu aja ya. Dalam minggu ini yang berulang tahun adalah Joy. Oke, sekarang kita mau ucapin bersama-sama. Kita akan katakan selamat ulang tahun Joy. Tuhan Yesus memberkati. Siap? Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Joy. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Nah, adik-adik, pengumuman kedua. Tadi kan ada ayat hafalan yang dikasih kakak-kakaknya. Jangan lupa dikirimkan ya di grup sekolah minggu GKNF. Siap semuanya? Kakak-kakak tunggu loh ayat hafalannya adik-adik. Oke, nah pengumuman kita itu aja ya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup sekolah minggu kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kak Santi akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersuka cita untuk hari ini. Kami bisa memuji Tuhan, kami juga bisa belajar firman Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur karena
Joy, teman kami, berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati pertumbuhannya, sehingga Joy bisa semakin bertumbuh dalam jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapak. Aktivitas kami selanjutnya semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye.